Pak Ustadz. Sebelum ini kita sudah masuk dalam dunia kejar mengejar. Saya membayangkan itu capek banget Pak Ustadz. Kejar mengejar maksudnya di ketakutan itu tadi. Iya, dari itu kayak apakah selelah itu untuk itu ya? Apa maksud kita begini, seberapa persen sih sebenarnya kita tuh hidup khusus untuk beribadah dan hidup untuk bersosialisasi? Kalau saya dalam konteks persentasenya dalam hal ini ya? Harus 100% Baben. Harus 100%. Bahkan itu akan terwujud dalam semua aktivitas sebenarnya. Nggak harus dalam konteksnya harus sholat terus, zikir terus, enggak. Ya kan kerja juga kan ibadah. Kerja bahkan yang Pak Ben suka itu aktivitas seks juga ibadah. Sampai segitunya. Iya. Kalau memilih itu aja gimana Pak? iya itu jadi hobi berkembang biak Pak Ben. Kalau itu ibadah ya itu aja kan? Iya, spesialisasinya itu aja. Seperti apa? Tapi kan manusia serakah Pak Ben. Manusia serakah. Nggak cukup itu. Bahkan dianjurkan serakah dalam ibadah itu dianjurkan. Kalau saya mengejar seks berarti saya mengejar ibadah atau seperti apa? Tepat nggak kata-kata itu? Yang penting benar dalam kaidah-kaidah agama itu jadi ibadah Pak Ben. Apalagi mengikuti sunnah ya, kan ada ngapain dulu gitu. Masih nggak Pak Ben? Iya. Waduh. Masih doanya masih hafal nggak? Wah, Allahumma itu. Jangan sampai pihak ketiga ikut nimbrung di situ lah pokoknya gitu kan. Nah, itu padahal di dunia sana yang jauh itu ada yang malah diajak untuk nimbrung, Pak. Nimbur gimana maksudnya? Tadi kan doa itu kan penjagaan supaya hanya kita berdoa saja yang bukan kita berdua ya. Saya kita dengan pasangannya kita supaya hanya itu aja kan yang dibatasi, tidak ada entitas lain yang ikut memasuk dalam aktivitas itu. Tapi di dunia lain sana yang jauh sana malah dengan sengaja mengajak. Ya karena artinya itu Pak Ben, Allahumma itu ya Tuhan ya Allah, janibna wa janibis syaitona marzaqtana. Ya jin pria dan jin perempuan. Jadi kita nggak mau ngajak-ngajak tuh entitas lain, baik itu jin pria maupun jin wanita. Disebut itunya janibni wa janibna syaitona marzaqtana gitu. Agar menjadi rezeki gitu. Makanya nggak diajak-ajak biar dengan pasangan kita aja. Jadi karena ada diyakini dalam melakukan itu ada itu. Makanya biar pure kita aja. Jadi gini yang kuat aktif. Bukan gini, jadi aktivitas trisam, fosam gitu itu sebenarnya yang pihak ketiganya itu jin ya, Pak? Iya. Gitu. Jadi kita nggak tepat itu yang ketiga itu. Maksudnya dari konteks ini sih kalau yang saya baca sih agar sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul gitu. Jadi dengan itu ya jin tidak akan ikut. Makanya di contoh ya misalnya mencium apa dulu, misalnya bagian tubuh itu baca Bismillah dulu kayak gitu. Ketika foreplay-nya. Kayaknya jangan ke situ dulu. Bukan, ini kan bagian bukan begini Pak Ustadz. Ini kan rinci banget ya. Rinci banget sampai. Oh iya, rinci. Seperti itu. Di pesantren itu udah hal yang lumrah Pak Ben ngebahas itu. Ada kitabnya. Ada kitab yang membahas tentang pernah dibahas dengan Habib Bahar bahwa bentuk kelamin itu ditentukan oleh bentuk bibir. Gitu. Pernah viral tuh. Kalau bibirnya itu doer berarti kemaluannya juga doer katanya kayak gitu. Gitu. Kalau tipisnya kecil, saya juga nggak ngerti ya. Maksudnya saya belum baca kitab itu, cuma sebentar saya. Masa iya? Sebentar gitu. Saya izin Pak untuk membayangkan. Ada yang doer. Bayangin aja, berarti ada Pak. Itu jadi ada satu cerita kan, ada di kereta KRL gitu kan, ada seorang perempuan yang dia merasa lagi diperhatiin sama laki-laki. Nah karena supaya laki-laki itu terkesan kayak tadi bentuk bibir tadi, jadi dia bibirnya itu ada di gitu. Saya masih perawan nih, rapet. Tadi doer padahal ya. Iya. Bisa juga. Sampai sedetail itu ya. Sedetail itu. Mungkin ada kajian. Iya, ada kajiannya. Ya, makanya dibahas di saya pernah ya mungkin ada ketertarikan, ada seorang ustazah. Saya tidak tahu dalam hal ini ustazah itu seperti apa. Tapi dia memang membahas hal-hal yang khusus seperti itu. Oh iya, viral juga, bukan viral ya, ada ini. konten di YouTube ada. Dan saya terus terang memang cakep itu si ustazahnya. Ya harus kayak gitu sih. Dia membahas loh tentang jilmek.
Jilmek kita apa, Pak Ben? Enggak tahu, saya juga bertanya-tanya. Barangkali Pak Masa iya? kesempatan ini bisa. Masa iya? Iya. Pak Ben suka tapi nggak tahu istilahnya gimana. Iya, maka penasaran itu. Ini Tapi dia menjelaskan dengan vulgar. dengan vulgar. Gitu. Nah, Jadi berarti Pak Ben tahu dong, harus dijelaskan secara vulgar. saya pura-pura tidak tahu, Pak. Sebenarnya saya salah bahas seks tadi ya. Janganlah Pak Ben, kita fokus ke ini dulu. Tapi seru juga sih. Tapi Ya jilmek ya itulah jilmek kayak jilat-jilat Pak Ben. oh, Gitu emang diperbolehkan. 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 Oh. Diperbolehkan itu hal yang mubah ya. Boleh tidak, boleh juga dilakukan gitu. Saya juga nanti dalam kesempatan lain mungkin Pak Ustadz bisa. Boleh Pak Ben, selama Boleh. digigit. Oh Iya. gitu ya. Iya. Kan kalau jilat itu ini gigitan lembut. Oh gitu. Iya. Gigitan lembut Pak Ben. Tidak menggigit, kalau menggigit ya nanti bahaya lah. Menyakiti kan. Menyakiti. Tapi saya bukan menjurus ke pornografinya, tapi saya Masa? saya tertarik itu ternyata ada kitabnya. Ada. Ada Apa ya? Apa aja? Ratul Uyun tuh apa gitu ya? Saya kurang ini karena saya yang belum belajar sih. Kama sutranya gitu. Sama sutranya ya. Iya. Jadi Makanya spesifik loh Ben. Masa dari mulut nyambung ke vagina? Bentuk vagina itu spesifik kan? Apakah dia meneliti? Oh gitu. Oh gitu kan? Nggak tahu juga sih yang pengarang kitabnya itu. dan dibolehkan itu Untuk apa nih? untuk tadi aktivitas tadi itu. Yang mana? Yang jilmek atau yang doer itu? Untung itu tidak berlaku bagi laki-laki. Kalau bentuk bibir laki-laki itu Tergantung. berlaku juga, maka laki-laki akan manja-manjain bibirnya. Berarti yang monyong-monyong itu bagus ya? Beruntung berarti, ya? Berarti panjang ya? Iya. Oke, Untuk nggak laki-laki nggak sih? Oke, jamaah Jilmek ya. Tapi memang agama itu akan menjadi seksi ketika dibahas tentang seksnya juga sih. Kan daya tariknya seperti yang kita sebelum pernah bahas tentang poligami itu. Nah itu jadi daya tarik juga kan. Yang teman-teman yang bikin daurah poligami itu kan banyak. Oke, ini ada saya hal itu. mumpung ingat. Ini mungkin kita bukan saat ini ya Pak Ustadz. Ini untuk mengingatkan aja mungkin lain waktu saya minta penjelasan Pak Ustadz tentang datangilah istrimu dari mana saja arah yang kamu suka. Waduh, saya nggak. Itu tapi dilarang Pak Ben kalau sampai ke ini apa anal itu ya? Itu nggak boleh. Bang. Ini dulu jangan langsung di anunya Pak Ustadz. Kan Pak Ben bilang datangilah ke arah mana saja. Ya, Itu kan arah Pak Ben. Iya. Itu arah. Ini arah itu arah. Pak Ben. Iya, ini arah itu menunjukkan tempat bukan lokasi. Pak. Bukan. Bedanya bukan objek, bukan objek. Tempat sama lokasi sama aja Pak Bukan. Ben. Ini arah ya, Posisi. penunjuk arah. Penunjuk arah. Bukan posisi. bukan tempat tujuannya, objek tujuannya. Nanti itu mungkin. Oke. Tapi Gimana? Dia terusin ya. nanti kita lah. Khusus untuk member. Untuk member itu ya. Teman kopi bikin channel member. Member Jilmek ya. Aduh. Iya. Tapi itu memang naluri. Kalau saya melihatnya begini, aktivitas itu adalah naluri. Karena kucing juga melakukan itu karena ini kan dari pihak yang masa birahi itu kan memang mengeluarkan zat-zat yang merangsang pihak lawan jenisnya untuk mendekati itu. Dan mungkin memang dari arah itu yang mengeluarkan itu kan sehingga kucing itu ngendus kan. Nah, mungkin kita juga seperti itu. Iya karena kalau di Islam tuh ada istilah gorizatun nau tuh dorongan untuk melakukan hasrat itu dan emang itu manusiawi. Makanya di agama dibatasi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Apa sebutannya? Gorizatun nau. Gorizatun nau. Goriza itu dorongan. Oke. Nau itu ya hasrat seksual. Ini dalam pelatihan yang poligami ada nggak di sini? Pasti ada. Makanya ada obat kuat itu apa Ben? Ngarahnya ke situ pasti. Salah satu pendukung harmonisan. Caranya ya Pak. Cara-caranya. Saya nggak tahu kalau cara-caranya. Mungkin tersendiri ya pelatihan Tersendiri. Mungkin dipraktekin. Kalau cara-caranya ada pelatihannya yang beruntung trainernya apa Ben? Oh gitu ya. Bisa nganu ya langsung praktek. Kalau trainer kan harus praktek kan. Oh iya. Iya. Coba pesertanya gitu kan nanti gitu. Bukan, nanti coba kalau ada info barangnya trainer itu membutuhkan peraga, lalu hubungi saya. Dia kan laki-laki Pak Ben. Oh gitu ya. Mau sama laki-laki. Oke, Pak Ustadz. Seru nih.
membahas agama memang satu sisi memang ada batas-batasan etikanya, dan di sisi lain memang ada hal-hal yang memang itu kita lakukan di balik layar. Artinya memang itu aktivitas yang memang manusiawi dan dorongan-dorongan alamiah, ya kan. Dan agama turun untuk mengatur itu, untuk membatasi hal-hal supaya tidak terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Yang sedang-sedang saja kan. Iya, tengah-tengah. Yang tengah-tengah, yang tengah-tengah itu memang dianjurkan. Iya. Gitu. Oh, oke, baik. Itu kalau semuanya tidak hanya tengah-tengah terlalu berlebihan, serakah. Iya, betul. Serakah. Nah, jadi tipe agama, penganut agama yang serakah. Jadi istilah di agama istilahnya tawazun. Tawazun itu seimbang. Yang nggak tepat. berat ke kiri, nggak berenang yang tepat. Tawazun. Tawazun, bukan tawadu ya, tawazun. Tawazun. Seimbang. Keseimbangan memang kayaknya memang nikmat ya. Kalau seimbang selaras itu memang asik ya sebetulnya ya. Asik. Tidak ada apa monopoli atau tidak ada sikap-sikap yang tanda kutip intimidasi pada pihak-pihak lain. Iya, tapi itu kan sulit ya. Pada akhirnya dengan yang tadi kita tentang fanatik, tentang ketakutan, kemudian kita sekarang bahas keserakahan tuh agak sulit menuju kepada titik seimbang itu. Apalagi serakah akan berat sebelah kan Pak Ben. Serakah itu menuntut kita untuk menggandrungi, bukan menggantuli ya, menggandrungi satu hal gitu. Contoh kita serakah terhadap motivasi kita ya, surga itu, ya kan. Kalau ngomongin keserakan kita akan selalu menilai kan dan menghitung gitu. Ini pahalanya apa gitu. Ini ada nggak kerugian dalam bentuk ancaman nerakanya. Jadi dia akan mengejar itu yang memotivasi orang yang serakah itu ya kita bisa sebut serakah ataupun termotivasi sih sebenarnya. Karena ada bagi teman-teman agama dianggap beribadah secara serakah itu dianjurkan. Itu kenapa dianjurkan? Karena kebaikan. Contoh kita serakah dalam bersedekah, itu kan bagus. Nanti kalau saya dalam bersedekah ada dorongan lebih gitu, dia akan mendapatkan ini. Iya. Akan lebih banyak mendapatkan rewardnya tadi. Iya. Jadi ini hitung-hitungan dong. Hitung-hitungan. Dengan hitung-hitungan yang cermat. Hitung-hitungan cermat. Jadi beragama pun harus perlu perhitungan yang cermat. Bukan perhitungan ya. Kalau perhitungan memang diharuskan. Tapi kalau hitung-hitungan, iya, karena kan hitung-hitungan itu akan segaris dengan untung rugi. Saya dapat untung apa, saya rugi apa. Nah, makanya tadi runut itu, makanya ketakutan akan dipengaruhi oleh keserakahan. Nanti kita bahas keserakahannya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan atau hitung-hitungan kita itu. Ini bisa disebut kapitalis dalam beragama. Kapitalisasi dalam beragama. Iya, karena memang rujukannya jelas bahwa surga nerakanya ada ya di agama. Sehingga memang kita diarahkan ke situ kalau dalam konteks beragama itu. Wah, jadi dikapitalisasi gitu. Kayak menarik. Tadi kalau kita sudah berhitung-hitungan tentang sesuatu yang sensitif, kayaknya kita nanti perlu bahas lagi, ngupas lagi tentang yang hitung-hitungan itu. Hitung-hitungan itu ya Pak Ben. Tapi yang serakah tadi udah cukup Pak Ben. Saat ini bisa kita sebut, artinya gini, kita bisa menerima perilaku, bukan perilaku apa, sikap-sikap mengapa mereka melakukan itu. Tipe penganut yang beragama ini dengan tipe fanatik, kemudian ketakutan, yang sekarang keserakahan ini, itu bukan salah tentang salah dan benar, itu boleh-boleh saja, karena itu etape ataupun tipe yang penganut itu lakukan dalam menjalani agamanya. Jadi kita bisa tahu lah gitu. Oh, berarti emang orang yang fanatik. Ya berarti di situ dia sedang masuk di etape itu. Tapi garisnya ini runut kok dari fanatik, kemudian ketakutan, keserakahan. Nanti kita bahas hitung-hitungan itu emang satu garis itu. Satu garis ke atas. Gak bisa orang tuh cuma fanatik doang, pasti akan ngikut tuh. Yang namanya takutnya, serakahnya, hitung-hitungannya. Itu satu garis yang saling terkait. Gitu. Kalau kita gali di orang-orang yang, kalau kita awali dengan orang fanatik, pasti orangnya takut ini, pasti orangnya serakah dalam hal ini. Nanti kita bahas yang hitung-hitungan. Nah, sekarang kita hitung lagi kopi kita ada berapa, harus bayar kopinya di warung. Kita perhitungkan.
Oke, siap.